Assalamualaikum sobat, kembali lagi di podcast Pensa Spend your time with podcast edisi Ramadan. Nah, kali ini kita lagi ada di suasana yang cukup berbeda dari video-video sebelumnya. Yang mana outfit kita nih, ya Allah, Masya Allah banget. Jadi kali ini kita lagi ada di Masjid Raya Al-Falah. Dalam Islam yang namanya itu bukan kewajiban, ikhlas tak ikhlas, mangkal. Dari masjid kita bangkit, alhamdulillah. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat spesial ya, dan sangat-sangat keren tentunya. Dan nggak langsung pakai lama, kita kenalkan Ustadz Ramadan. Boleh Ustadz, bagaimana kabarnya untuk Ramadan bulan ini? Kabar? Kabar untuk kabar alhamdulillah sehat. Soalnya kalau nggak sehat nggak ada di sini. Oh iya, nggak salah. Ya juga sih. Nah Ustadz, sebelumnya udah tahu belum kita mau tanya-tanya apa nih untuk hari ini? Ya udah dapat sedikit bocorannya. Oke, bocoran ya teman-teman. Wah, apa tuh? Bocoran apa tuh? Nah Ustadz, untuk sekarang kan Gen Z udah banyak yang berkegantungan kepada gadget ya. Kalau semisal untuk kali ini kita tanya-tanya tentang Gen Z yang pastinya ada hubungannya dengan teknologi, Ustadz siap kan? Insyaallah siap. Alhamdulillah. Jadi tanpa lama-lama langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Silahkan Misha. Oke, pertanyaan yang pertama Ustadz, menurut pandangan pribadi Ustadz, bagaimana teknologi mempengaruhi adanya tradisi Ramadan yang mungkin cukup berbeda dari tahun sebelumnya, di mana dari aspek positif atau negatifnya? Ya kalau kita lihat fenomena sekarang ya berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Kalau sekarang itu tradisi yang anak-anak dulu dilakukan tuh biasanya kalau setelah sholat tarawih itu Main. Gitu. Ya bener main. mereka Petasan. petak umpet. Betul. Kalau enggak perang sarung. Nah, itu cowok-cowok biasanya. Sampai kita nanti berisik mainan mercon kalau enggak. Oh ya, kalau cewek juga jajan gitu ya Ustadz? Ya kalau cewek biasanya ya itu jajan. Jalan-jalan gitu. Jalan-jalan. Tapi seringnya kalau kita lihat sekarang itu justru anak-anak sekarang itu ketika pulang terawih itu justru aktivitasnya nggak kayak orang-orang dulu. Oh ya, main HP gitu. Cuma sekedar main HP atau nongkrong. Nah ini justru sekarang ternyata dapat kabar dari kampung-kampung, ternyata jamaah anak muda itu sekarang berkurang. Karena apa itu Ustadz kalau boleh Ternyata tahu? mereka itu justru bukan nongkrong di masjid tapi nongkrong di kafe sekarang. Oh berarti sekarang tuh anak zaman sekarang lebih mementingkan main daripada sholat tarawih. Jadi Walaupun itu sunnah muakkad ya. ya meskipun sunnah cuman ibaratnya bulan Ramadan ini kan memang udah seperti budaya Indonesia tiap tahunnya ya. Ya betul Ustadz. Yang mana kita kalau dulu anak-anak itu kalau Ramadan itu pasti banyak bermainnya, banyak ketemunya, entah itu jalan-jalan, entah itu mainan apa, itu justru menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu. Momen Iya, yang paling betul. seru dan asik di situnya malah. Ya masa Betul lebih sekali. terasa ya Ramadannya. Dan pastinya untuk menjelang Ramadan atau Lebaran itu lebih kerasa vibes-nya. Ya, apalagi kalau Ramadan itu sudah mau habis atau mau meninggalkan kita itu biasanya kita akan kangen dengan vibe Ramadan sebelumnya. Betul. Jadi sekarang anak zaman sekarang tuh lebih mementingkan main ya guys. Daripada sholat tarawih di masjid, mereka lebih mentingin main game di rumah atau nongkrong gitu. Betul. Nah, pertanyaan kedua nih Ustadz untuk Ini, Mbak Pak Elvidra. Saya ada pertanyaan yang kedua, yaitu
sekarang sih lagi maraknya teknologi itu jadi untuk ngisi tradisi Ramadan ya. Nah, terus gimana sih caranya Pak Ustadz untuk supaya teknologi ini dalam mengisi tradisi Ramadan supaya tetap seimbang dan tetap lebih baik? Ya, teknologi itu tujuan adanya teknologi itu awalnya kan untuk memudahkan kegiatan manusia ya, memudahkan Betul, aktivitas kita. Cuman ternyata di balik sisi positif teknologi itu pasti juga ada sisi negatifnya. Ternyata karena terlalu dimudahkan dengan teknologi, orang-orang sekarang itu justru bermudah-mudahan. Oh, Jadi kayak gampang ke Ya, gitu jadi ya, gampang Ustadz. Jadi padahal teknologi ini ada tugas gunanya bukan kok sebagai fungsi pokok untuk membantu setiap kehidupan kita, enggak. Cuman dia itu membantu sebenarnya. Ya, membantu. Tapi adanya teknologi sekarang enak. Sekarang kalau orang dulu itu kalau nunggu adzan mau berbuka itu ya, itu kan nunggu orang adzan dulu ya. Iya. Tapi kok Betul. sekarang itu gampang, tinggal lihat jadwal. Oh, udah waktunya adzan. Oh ya, cari di Google Tinggal gitu cari ya, di Google. Ustadz. udah Sediain. Ya, Udah tinggal disediain. milih aja, enak. Boleh Iya. dilanjut ke pertanyaan yang ketiga, Misha? Kalau tadi kan Ustadz nyampein sisi positifnya. Kalau sekarang bagaimana cara mengatasi dampak negatif teknologi di era Ramadan kali ini? Nah, sebenarnya untuk solusi kayak gitu gampang banget. Tinggal satu. Kita sebagai anak-anak muda atau Gen Z itu jangan sampai kita berkegantungan dengan teknologi. Oh, iya betul. Jadi jangan sampai kita cuman ibaratnya kan ada ibarat kata itu aku tanpanya itu nggak bisa. Wih, cakep. Aku tanpa HP itu nggak bisa. Jadi anak-anak muda sekarang itu memang harus membuka HP. Cuman yang menjadi masalah itu satu. Teknologi itu justru melalaikan kesehariannya. Oh, iya betul. Padahal kalau kita hitung-hitung loh ya, dia scroll IG dan TikTok itu kalau di analogikan dalam baca Al-Quran itu bisa jadi dia itu bisa khatam dalam waktu 20 hari. Wih. Saking seringnya scroll TikTok. Jadi waktu yang dihabiskan di sosmednya itu justru sebenarnya bisa banget untuk menyelesaikan bukan hafalan Qurannya, bacaan Al-Qurannya atau Iya, untuk betul. memurojaah hafalannya kalau dia seorang penghafal Al-Quran. Cuman justru waktunya itu habis di scroll TikTok. Intinya ya hal-hal yang kurang berpahala lah, kurang bermanfaat dalam kebaikan kita sehari-hari. Jadi intinya carilah ilmu. Pokoknya sampai kehabisan sangu ya Ustadz. Oh ya. Cakep. Nah, untuk pertanyaan ke-4 boleh Mbak Elfrida? Nah, ini nih yang lagi viral-viralnya. Ini pertanyaannya tuh ya sangat Banyak ditanyain sama teman-teman sosmed. ya karena bikin ribut orang-orang juga sih sekarang. Jadi gini Pak Ustadz, kan di media sosial sekarang lagi rame banget orang yang non muslim ikut berburu takjil. Sampai-sampai ada yang dagangan orang tuh habis gitu dan orang muslim nggak kebagian gitu. Terus tanggapan Betul. Pak Ustadz gimana sih mengenai hal tersebut? Ya untuk war takjil ya ini ya. Iya, takjil. Jadi kalau jadi yang mencari takjil nggak cuma orang Islam, orang non Islam juga mencari. Iya, Oh, iya, sampai iya. itu daun palmanya mau diganti. Nah ini juga salah satu bukti bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat Masya untuk Allah. alam semesta. Buktinya apa? Ketika bulan Ramadan datang itu ternyata yang merasakan kebahagiaan itu nggak cuma orang Islam, bahkan orang di luar Islam pun juga merasakan kebahagiaannya. Bahkan sampai mereka itu ikut kontribusi dalam perang takjil, Subhanallah. ikut meramaikan. Dan ini juga memang salah satu tandanya bahwa Islam itu memang rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam. Tapi Masya kira-kira Allah. boleh nggak untuk non muslim itu berburu takjil? Ya sebenarnya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Karena itu memang akadnya adalah muamalah jual beli. Maka kita juga nggak bisa melarang mereka karena mereka juga punya keinginan untuk membeli juga, gitu. Tapi ini Ustadz, umat Islam ini juga ada tuh yang balas dendam gitu. Tanggapannya Ustadz gimana? Balas dendam gitu ya? Iya. Sebenarnya anu sih. Kalau masalah balas dendam terus kita beli terus telur pasca biar mereka kehabisan Iya, gitu kan. bener juga. Atau enggak beli pohon Natal semuanya biar mereka nggak punya pohon Natal. Nah, itu sebenarnya cuman itu kita paham lah itu sebenarnya cuman apa ya kayak percandaan. ya. Cuman Jokes, mau bercanda. andaikan itu terjadi beneran ya untuk apa sih kita juga beli pohon Natal? Maksudnya nggak ada manfaat secara langsung buat kita. Terus buat apa kita memborong telur Paskah? Ternyata ketika kita memborong telur Paskah semuanya habis dan itu justru menjadi suatu hal yang menyusahkan untuk saudara kita.
Jadi baratnya itu satu hal yang ya itu emang bercandaan aja sih. Kita juga harus memaklumi aja. Dibawa asik aja ya guys. Ya di bawah asik aja. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Banyak banget seliweran di FYP TikTok atau Reels IG bahkan YouTube di awal hari puasa banget nih. Banyak video mukbang. Nah, video mukbang itu. Menurut Ustadz, adakah hukum atau dalil tersendiri bagi umat Islam yang memilih atau melihat unggahan foto video tersebut? Iya, apalagi kalau bulan Ramadan ya. Iya, betul. Kalau sekedar ikut nonton tuh nggak apa-apa. Tapi yang masalah kalau ikut makan itu loh. Oh iya. Jadi Ikut masalah di makan. situ. Mokel ya. Iya, mokel. Jadi kalau secara hukum ya, secara hukum itu kita nggak apa-apa melihat makanan. Lah kalau secara hukum nggak boleh melihat makanan, bagaimana kalau kita masak? Masa kita masak tanpa melihat makanan kan nggak mungkin. Jadi Iya. intinya kalau kita melihat makanan itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu sampai berlebihan. Semua sampai kita nonton sampai terngiler-ngiler semua. Sampai wah itu kan menggoda banget emang makanannya ya. Iya, betul. Apalagi kalau minyaknya itu wah Waduh. kuahnya itu sampai berminyak-minyak. Seger. Kelihatan enak. Apalagi kalau es buah, es teh. Nah, jadi intinya kalau secara hukum nggak apa-apa. Cuman jangan sampai menjadikan kita itu terbawa nafsunya atau terbawa hasratnya sehingga pengen merasakan rasanya langsung atau pengen menyantapnya secara langsung. Jadi itu nggak boleh. Kalau semisal kita ini udah ada rasa ya Ustadz, kayak waduh enak banget tuh, tapi kita sebenarnya nggak makan, itu termasuk sah puasa atau tidak? Nah, lebih baik dihentikan daripada kita cuma nonton makanan, mending kita lebih baik memperbanyak baca Al-Quran. Jadi Masya Masya Allah. timbang apa ya, cuman kita nonton, kan kita nonton juga nggak kenyang kan. Iya betul. Nah maksudnya daripada cuma sekedar nonton, masih lebih banyak aktivitas yang lebih bermanfaat daripada sekedar nonton. Tapi kalau cuma sekedar hiburan juga nggak apa-apa. Yang penting tadi sih, jangan sampai kita terlalaikan dengan kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan. Berarti waktu luang digunakan untuk membaca Al-Quran. Iya. Terus gini Pak Ustadz, tuh kan lagi banyak banget kayak orang lagi puasa tuh memilih buat tidur seharian penuh, itu puasanya batal atau tetap bisa lanjut gitu? Ya, biasanya orang-orang yang memilih tidur di bulan Ramadan itu dalilnya ada. Mereka pakai dalilnya gini. Apa tuh? Lebih baik tidur daripada berbuat maksiat. Wis, Bener. oke, bener-bener. Memang lebih baik tidur daripada kita berbuat maksiat. Tapi lebih baik berbuat baik daripada cuman tidur. Maksudnya ada yang lebih baik lagi daripada tidur. Oh iya betul. Kalau perbandingannya dengan keburukan benar tidur itu lebih baik. Cuman kan ada yang lebih baik daripada cuman tidak tidur. Iya betul. Yaitu berbuat baik. Jadi apa ya, orang-orang kayak gitu memang secara hukum tidak membatalkan puasa. Cuman dia bakal menjadi orang-orang yang rugi karena cuman membiarkan Ramadan itu berlalu begitu saja tanpa diisi dengan kebaikan-kebaikan dalam seharinya. Oh, gitu Ustaz. Oke, langsung aja lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mbak Elfrida, silahkan. Pertanyaan selanjutnya ini seputar media sosial lagi nih. Oh. Kan lagi banyak banget orang yang berbagi-bagi takjil terus di video dimasukin di sosmed gitu kan. Nah, terus itu sebaiknya itu untuk video pribadi, untuk sendiri, atau justru malah menginspiratif orang-orang di luar sana untuk melakukan berbagi juga? Kalau untuk masalah berbagi takjil, lebih baiknya kita itu menghindari untuk mengupload. Apalagi kalau atas nama pribadi. Kecuali kalau kita menguploadnya adalah atas nama organisasi. Kayak kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan amal kesosialan itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu bisa menjadi pemantik energi bagi orang-orang lain biar mereka itu ikutan. Oh iya betul. Jadi bisa ibaratnya menularkan energi positif. Karena emang energi kan itu bisa menular ya. Oh iya benar banget, benar Apalagi banget. kalau energi orang-orang yang positif itu bisa nular. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kalau sekedar konten. Cuman alangkah baiknya bukan atas nama pribadi. Tapi lebih baiknya itu kita berbalut dengan organisasi supaya apa? Supaya kita itu terhindar dari perbuatan riya atau membanggakan amalan kita. Oh, gitu ya Pak Ustadz kira-kira. Bisa lanjut pertanyaannya? Oke, pertanyaan terakhir Ustadz. Udah pertanyaan terakhir nih. Takjil itu termasuk galang dana bukan Ustadz? Kalau semisal dalam organisasi. Takjil. Iya betul. Takjil itu masuknya sebenarnya gini.
Kalau kita semua membuka donasi ya Iya, untuk betul. takjil itu ya. Betul. Itu bukan sebenarnya bukan berarti itu donasi sebenarnya, tapi lebih ke kita menjadi jembatan untuk orang-orang beramal soleh. Jadi kita membuka peluang kebaikan bagi orang-orang yang pengen berbuat kebaikan tapi mereka sibuk, tapi mereka nggak punya kesempatan. Nah, jadi ibaratnya kita di sini itu sebagai wasilah atau orang yang membantu dalam ke orang-orang yang pengen berbuat baik tapi ternyata mereka nggak punya waktu atau nggak punya kesempatan dalam berbagi kebaikan. Jadi sebenarnya bukan termasuk dalam donasi sih, tapi lebih ke kita membuka peluang kesempatan atau menjadi jembatan kebaikan bagi orang-orang yang pengen berbuat baik. Oh, iya. Tapi bukan itu Ustadz pertanyaannya. Oh kan itu. Bagaimana proses galang dana untuk orang yang tidak atau kurang mampu dalam sosial media menurut Ustadz? Galang dana untuk orang-orang yang tidak mampu. Iya, dalam sosial media. Oh maksudnya ini bukan untuk takjil ya? Bukan, Oh, bukan. Kalau galang Apa tuh? dana untuk membantu saudara-saudara kita itu juga nggak apa-apa. Karena gini, yang namanya kebaikan itu nggak harus kita laksanakan sendiri. Oh iya, Maksudnya betul. ketika kita mau berbuat suatu kebaikan itu nggak melulu kok kita berbuat harus sendiri. Nah makanya kita membuka kontribusi untuk bagi orang-orang yang pengen ikut. Betul. Jadi kalau Iya. kita membuka kesempatan galang dana untuk kita membantu saudara-saudara kita, nggak, ya sah-sah aja sebenarnya. Oke, betul sekali. Jadi di sini konteksnya galang dana itu sangat-sangat penting ya untuk bulan Ramadan. Iya. Karena bisa mendatangkan kebermanfaatan bagi saudara-saudara kita juga nanti. Amin, Masya Amin, Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Kebetulan udah pertanyaan terakhir sebelum kita tutup videonya. Boleh nggak Ustadz kasih quotes atau kata-kata untuk hari ini? Nah, ini nih. Ya, untuk terutama untuk anak-anak muda Gen Z sekarang ya. Dalam kehidupan itu cuma ada dua pilihan. Antara kita itu disibukkan dengan kemaksiatan atau disibukkan dalam ketaatan. Jadi kita meskipun bukan orang baik, meskipun kita semua itu belum menjadi orang yang baik, tapi tetaplah kita itu harus menyebarkan kebaikan tanpa harus menunggu timbal baliknya. Karena yang namanya menyebarkan kebaikan itu harus dilakukan tanpa harus menunggu timbal baliknya. Karena anak-anak muda itu kan biasanya dia itu lebih energinya itu masih energik, pikirannya masih kreatif. Mereka itu jadi kalau semua hal-hal yang mereka miliki itu tidak disalurkan dalam hal-hal positif, maka potensi yang mereka miliki akan tersedot dalam hal-hal negatif. Contohnya apa? Anak-anak muda sekarang kan justru banyak yang terlibat dalam seumpama geng motor, tawuran dan yang lainnya. Dan itu sangat sayang sekali. Jadi monggo untuk anak-anak muda, daripada sebelum potensi kita itu terhabiskan dalam hal-hal negatif, mari kita habiskan tenaga kita atau energi kita dalam hal-hal positif. Oke teman-teman, kesimpulannya kita kembali lagi di kata dari video sebelumnya. Kalau bisa luangkan waktu kalian untuk menghafal Al-Quran atau hal kebaikan lainnya. Jangan luangkan waktu untuk berbuat kemaksiatan. Nah, ini kan teman-teman udah dikasih quote nih sama Ustadz Ramadan. Nah, sekarang Ustadz ada pantun nggak sih buat teman-teman? Ya, sedikit pantun untuk teman-teman ya, supaya lebih semangat dalam menebarkan kebaikan. Jadi pantunnya, pergi tamasya ke Panarukan, Cakep. mampir sebentar di tengah hutan, Cakep. warnai hidupmu dengan kebaikan Cakep. selagi kamu ada kesempatan. Wih, Masya Allah. Oke teman-teman, karena tadi sepatah pantun dari Ustadz Ramadan sudah dilantunkan, teman-teman kami sangat berucap terima kasih karena sudah menonton video podcast dari awal sampai akhir. Dan tentunya kami berterima kasih kepada Ustadz Ramadan yang telah membagi ilmunya. Mohon maaf apabila kami ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.